Nama saya Maulana Firdaus dari kelas Teknik Industri tingkat 1A. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang pemanfaatan teknologi informasi di bidang bisnis. Yang pertama, pengertian teknologi informasi. Pada saat ini orang seringkali menyebutkannya bahwa kehidupan kita sekarang ini tidak lepas dari peran teknologi informasi. Namun sebenarnya apa yang dimaksud dengan kata tersebut? Ada yang menyebutkan bahwa teknologi informasi identik dengan komputer. Lalu apakah benar telepon seluler juga merupakan bagian dari teknologi informasi? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang sering dilontarkan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tentunya kita terlebih dahulu harus memahami pengertian sebenarnya dari istilah teknologi informasi atau information technology, bisa juga disebut dengan TI atau IT atau infotech. Yang kedua, ada pentingnya teknologi dalam bisnis. Ada beberapa poin pentingnya teknologi dalam bisnis. Yang pertama, ada peningkatan komunikasi internal dan eksternal. Yang kedua, ada pengambilan keputusan yang efisien. Yang ketiga, ada mendorong pemasaran dan pertumbuhan bisnis. Yang keempat, ada meningkatkan hubungan pelanggan. Yang kelima, ada meningkatkan keunggulan kompetitif. Yang pertama, peningkatan komunikasi internal dan eksternal. Peningkatan komunikasi internal dan eksternal, teknologi informasi dan komunikasi TIK sangat penting untuk meningkatkan komunikasi internal dan eksternal secara efektif. Secara internalnya, teknologi akan merampingkan berbagai jenis komunikasi data yang terjadi antara karyawan pada bagian atau unit kerja di dalam organisasi perusahaan. Dan secara eksternalnya adalah teknologi dapat meningkatkan komunikasi eksternal atau komunikasi antara organisasi perusahaan dengan pelanggan, pemasok, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dengan menggunakan berbagai pilihan teknologi seperti email marketing, digital marketing, dan sosial media marketing, affiliate marketing, dan konten marketing, dan lain sebagainya. Teknologi telah membuat komunikasi menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih luas jangkauan penyebarannya. Yang kedua, ada pengambilan keputusan yang efisien. Pengambilan keputusan yang efisien merupakan bagian paling penting dari bisnis apapun. Dengan dipergunakannya teknologi seperti big data, AI, dan IoT, perusahaan dapat membuat keputusan yang akurat berdasarkan pengumpulan data pasar dan data pelanggan. Yang penting guna membantu bisnis dalam melihat keunggulan maupun kelemahannya serta menyusun strategi bisnis yang sesuai. Yang ketiga, ada mendorong pemasaran dan pertumbuhan bisnis. Setelah menyusun strategi bisnis, langkah selanjutnya adalah menyusun pendekatan yang efisien untuk mendapatkan hasil yang menguntungkan dengan memanfaatkan teknologi. Bisnis menggunakan teknologi modern untuk masuk ke pasar seperti menggunakan digital promotion mix atau promotion mix guna meningkatkan lalu lintas, traffic. Yang keempat, ada meningkatkan hubungan pelanggan. Meningkatkan hubungan pelanggan, setiap perusahaan di dunia berupa membangun basis pelanggan dengan menggunakan sistem customer relationship management atau yang sering kita sebut adalah CRM berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau ICT, atau lebih dikenal di era digital saat ini dengan ICRM, yang memungkinkan bisnis menemukan apa yang dibutuhkan, inginkan, dan diharapkan oleh basis pelanggan mereka. Big data analisis membantu perusahaan dalam menganalisis banyak dan data pelanggan, dan cloud computing membantu menyimpan data pelanggan. Yang kelima, ada meningkatkan keunggulan kompetitif. Di era digital saat ini, persaingan di pasar menjadi sangat ketat pada berbagai ceruk bisnis yang sama. Teknologi membantu bisnis tetap berada di puncak keunggulan dan menawarkan wawasan yang lebih baik kepada perusahaan tentang pasar dalam mengarahkan lalu lintas. Yang ketiga, manfaat penggunaan teknologi dalam bisnis. Target konsumen maupun promosi dapat diatur sesuai dengan karakteristik konsumen berdasarkan demografi, geografis, gaya hidup, tingkat pendapatan, jenis pekerjaan, jenis kelamin, rentang usia, waktu berbelanja, kebiasaan, jenis produk, dan lain sebagainya.
Hasil dapat diperoleh dengan cepat sehingga pemasaran dapat segera mengambil keputusan dan melakukan tindakan pengendalian dan evaluasi apabila dirasakan terdapat ketidaksesuaian, serta melakukan perubahan strategi pemasaran jika diperlukan sesuai dengan perubahan pasar. Biaya investasi dan operasional serta biaya promosi menjadi jauh lebih murah dibandingkan dengan pemasaran konvensional. Jangkauan pasar menjadi lebih luas karena tidak terbatas secara geografis, artinya dapat menjangkau target konsumen di berbagai belahan dunia sekaligus. Tidak terbatas dengan waktu operasional, artinya dapat diakses selama 24 jam dan 7 hari. Hasil program pemasaran dapat segera diukur seperti jumlah pengunjung situs, jumlah konsumen yang melakukan pembelian online, metode pembayaran online, jenis-jenis teknologi dalam bisnis. Yang pertama ada cloud computing, yang kedua ada 3D printing, yang ketiga ada digital assessment, yang keempat ada blockchain, yang kelima ada artificial intelligence, yang keenam ada augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR, dan yang ketujuh ada machine learning, dan kedelapan ada mobile application. Yang pertama, cloud computing. Cloud computing merupakan pengiriman layanan komputasi melalui internet yang meliputi server, storage, database, intelijen, jaringan, perangkat lunak, dan analitik. Cloud computing menawarkan inovasi yang lebih cepat kepada perusahaan, sumber daya yang fleksibel, dan skala ekonomi. Cloud computing menjadi berkah bagi perusahaan yang tidak mampu membeli infrastruktur komputasi dan pusat data mereka sendiri dengan menyewa akses ke berbagai hal mulai dari server, aplikasi, hingga penyimpanan dari media layanan cloud. Hal tersebut membantu perusahaan dalam memangkas biaya investasi, kepemilikan, dan pemeliharaan infrastruktur, teknologi informasi, dan komunikasi TIC. Yang kedua ada 3D printing. 3D printing merupakan manufaktur yang diperoleh atau dioperasikan secara digital di mana objek fisik dicetak melalui printer 3D berdasarkan spesifikasi model 3D digital. Produk melalui printer 3D dijalankan dengan memungkinkan objek dicetak dalam lapisan bahan horizontal yang berurutan seperti plastik atau logam hingga objek diproduksi dengan benar. Yang keempat atau yang ketiga ada digital assessment. Digital assessment merupakan program komputer canggih yang meniru interaksi dengan orang yang menggunakannya, umumnya melalui internet melalui teknologi seperti robotics, proses automation atau RPA, chatbot, dan face assessment digital. Asesmen akan membantu organisasi masa depan dalam memenuhi tuntunan produktivitas, aksesibilitas, kualitivitas, dan juga meningkatkan waktu respon bagi pelanggan maupun karyawan. Contoh digital assessment yaitu Amazon Alexa, Bixby, Cortana, Google Lens, dan Google Assistant, Siri, dan lain sebagainya. Blockchain merupakan database transasional di mana setiap pihak yang terlibat umumnya memiliki akses ke informasi yang sama terkait transaksi. Blockchain membangun kepercayaan di antara pihak-pihak dalam jaringan yang akan berkomunikasi. Teknologi ini memiliki peran intelijen atau integral dalam hal inovasi dan penciptaan nilai. Contoh blockchain seperti model client server seperti pencarian sesuatu di Google, pemesanan produk maupun layanan online via website maupun aplikasi dengan pembayaran e-payment, e-banking, dan maupun e-card. Yang kelima ada artificial intelligence atau yang disebut atau AI, artificial intelligence. Kecerdasan buatan telah menjadi salah satu kemajuan terbesar di bidang teknologi yang mengubah pola bisnis baik perusahaan kecil hingga perusahaan besar. Berdasarkan data internasional Data Conference atau IDC tahun 2021 menyatakan dalam Worldwide Africa Intelligence Feeding West bahwa diperkirakan pengeluaran global untuk AI akan mengalami pertumbuhan yang berlipat ganda selama 4 tahun ke depan, di mana pertumbuhan mulai dari 50,1 miliar US dollar pada tahun 2020 menjadi lebih dari 110 miliar US dollar
pada tahun 2024 disebabkan oleh peningkatan penerapan AI oleh organisasi bisnis sebagai bagian dari upaya transformasi digital agar tetap kompetitif dalam ekonomi digital. AI menjadi teknologi yang membantu bisnis menjadi lebih gesit, inovatif, dan berkelas. Perusahaan yang menerapkan AI akan memiliki kemampuan untuk mensintesis informasi, meningkatkan kapasitas belajar pada masalah bisnis, dan meningkatkan kemampuan dalam memberikan wawasan dalam skala besar. Contoh penerapan AI seperti video musik stream atau contohnya seperti Google, Microsoft Edge, Bing, Yahoo, dan lain sebagainya. Selfie fixture seperti Facetune, Retrika, Airbus, dan lain sebagainya. Global positioning sistem seperti Google Maps dan lain sebagainya. Online ride sharing seperti Gojek, Grab, dan lain-lain. Video game seperti Mobile Legends, PUBG Mobile, Garena Free Fire, dan lain sebagainya. Internet marketing seperti display advertising dan email marketing, affiliate marketing, dan viral marketing. Sosial media seperti YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Online translator seperti Google Translate, Microsoft Translator, dan lain sebagainya. Online shop atau marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain sebagainya. Yang keenam ada augmented reality, AR, dan virtual reality, VR. Augmented reality, AR, dan virtual reality, VR merupakan teknologi yang sangat berguna dalam banyak hal untuk bisnis. Augmented reality, AR adalah teknologi yang bekerja pada algoritma pengenalan berbasis fisik komputer untuk menambah suara, video, grafik, dan input berbasis sensor lainnya pada objek dunia nyata dengan menggunakan perangkat kamera untuk melakukan rugiri, savantos, scaling, dan contoh lain. Contoh AR Google Lens dan lain sebagainya. Contoh AR dalam media pembelajaran adalah Learning Management System atau LMS dengan mediatik berupa Wordshare, Filmora, Camtasia, Audacity, Adobe Premiere, dan generator atau quizzes, Keyhot, dan Slido, Mentimeter, dan lain sebagainya. Virtual reality VR merupakan teknologi membuat pengguna dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada dalam dunia maya sehingga pengguna merasa berada di dalam lingkungan tersebut. Contoh VR adalah video conference seperti Zoom, Google Meet, dan Skype, Google Hangout, dan Microsoft Teams, dan Webex, dan game VR seperti Second Life, The Sims, Fable, dan lain sebagainya. Yang ketujuh ada machine learning atau yang bisa kita sebut atau ML, machine learning merupakan aplikasi kecerdasan buatan yang membuat mesin dapat belajar dan meningkatkan secara otomatis dari pengalaman tanpa perlu memprogramnya secara eksplisit. ML berfokus pada pengembangan program komputer yang dapat mengakses data dan kemudian menggunakan data tersebut untuk belajar. Tujuan utamanya adalah membuat komputer dapat belajar secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Platform e-commerce menggunakan ML untuk merekomendasikan produk, menerapkan riwayat pembelian pelanggan, dan mencocokkannya dengan inventaris produk dan lain sebagainya. Yang kedelapan ada mobile application. Mobile application atau aplikasi seluler dalam smartphone dapat meningkatkan permintaan konsumen karena semuanya bergeser ke platform digital, baik itu berbelanja, e-shopping, pendidikan, e-learning, dan perbankan, e-banking, dan lain sebagainya. Perusahaan mengetahui bahwa konsumen memiliki pilihan dalam mencari produk dan layanan serta hal lainnya yang terlintas dalam pikiran mereka kapanpun dan dimanapun mereka membutuhkan atau menginginkannya. Oleh karena itu, agar mudah diakses oleh pasar sasaran pada smartphone mereka, maka perusahaan perlu untuk membuat aplikasi seluler. Kesimpulannya adalah information technology atau IT adalah istilah umum dari atau untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, dan mengomunikasikan dan atau menyebarkan informasi.
TI juga menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Yang disebut teknologi informasi adalah gabungan antara teknologi komputer dan teknologi komunikasi. Cukup sekian dari saya. Apabila ada tutur kata dan kata-kata yang kurang dimengerti oleh kalian semua, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.